Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita kembali masuk di pembelajaran coding untuk yang pertemuan kedua ya. Jadi minggu kedua, sama seperti yang saya sampaikan minggu lalu waktu hari Sabtu tah? Yes. Kalau minggu lalu itu kita belajar coding. Kalau sekarang kita akan belajar AI atau KA. Kalau di dalam pelajarannya itu kan KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Kalau yang minggu lalu itu kita belajar tentang codingnya. Kalau sekarang saya mau memperkenalkan dulu mata pelajaran yang khusus menyangkut KA-nya atau kecerdasan artifisial. Saya mau tanya dulu, ada yang tahu artinya artifisial? Artifisial. Kalau rumput artifisial pernah dengar? Rumput artifisial. Kalau rumput palsu? Pernah dengar lah? Kalau bunga artifisial pernah dengar? Kalau bunga palsu? Bunga plastik? Nah, di situ kita bisa tahu kalau artifisial itu berarti palsu, bukan asli. Paham? Nah, sama dengan kecerdasan artifisial. Artinya kecerdasan, kalau kita mau mengarah ke artinya berarti kecerdasan palsu. Karena kecerdasan asli itu yang mana? Ada yang tahu? Kecerdasan asli itu dimiliki sama siapa? Manusia. Bagus, manusia. Tepuk tangan dulu. Oke. Jadi kecerdasan asli itu dimiliki oleh manusia. Tapi ternyata kecerdasan itu bisa dibuat dan ditanamkan ke dalam pikirannya mesin atau robot bisa, atau komputer bisa. Itu ya. Itu yang kita mau gali atau pelajari sedikit pengantarnya untuk hari ini. Coba lihat semua ke depan. Apa itu kecerdasan buatan atau AI? Kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial itu sama, sering disingkat dengan AI. AI atau kecerdasan buatan atau kecerdasan artifisial sama ya, palsu buatan artifisial sama, adalah mesin atau komputer yang bisa berpikir seperti manusia. Yang bisa berpikir seperti manusia. Berarti aslinya itu yang mana? Manusia. Kalau dikatakan seperti, berarti tiruan, iya kan? Contoh. Di depan saya ada Ronaldo misalnya, pemain bola. Ronaldo itu pemain bola asli atau bukan? Asli. Kalau saya ikut juga main bola, baru saya bilang, saya mau bermain bola seperti Ronaldo. Saya asli atau palsu? Palsu. Tapi saya bisa mengatakan, saya mau bermain seperti Ronaldo. Berarti Ronaldo itu aslinya, saya ini palsunya, atau buatannya, atau artifisialnya. Sama dengan berpikir. Yang asli berpikir itu siapa? Menggunakan apa? Otak. Tapi ternyata mesin juga bisa dijadikan supaya dia bisa berpikir dengan cara buatan atau artifisi. Ya, itulah. Makanya dikatakan mesin atau komputer yang bisa berpikir seperti manusia. Lanjut, nak. Lanjut. Bagaimana AI bekerja? AI belajar dari data pengalaman. Contoh begini, saya mau kasih lihat. Kalau kita bertanya kepada AI, contoh, kalian bertanya ke saya. Pak Rizkal, saya bisa bertanya? Bisa. Di mana caranya kalau saya mau ke sekolah tapi tidak terlambat? Nah, saya bisa menjawab. Jawaban saya apa? Kamu harus bangun cepat. Iya kan? Harus bangun cepat, kemudian mati lampu, tidak apa-apa, saya lanjut ya. Harus bangun cepat, setelah bangun cepat, mandi, sarapan, dan berangkat ke sekolah sebelum waktu belajar di sekolah. Itu berangkat ke sekolah dengan tepat waktu. Saya menjawab. Ternyata AI juga kok bisa tanya begitu dengan menggunakan komputer atau HP. Bisa kok bertanya apa saja di AI. Di kecerdasan artifisial. Sebentar saya kasih lihat caranya ya. Contoh, AI. Boleh begitu cara bertanya. AI, tolong saya mau bertanya. Langsung itu dijawab. Ya, silakan. Begitu, sebentar. Bisa kamu memerintahkan AI itu untuk membuat sesuatu? Bisa, buat sesuatu. Kamu bisa bertanya kepada AI. Pertanyaan apapun bisa dijawab. Tetapi ingat, AI juga itu belajar seperti kita. Oke? Jadi AI itu pada saat dibuat tidak langsung pintar. Tidak langsung pintar. Tetapi seiring dengan berkembangnya waktu, seiring dengan umurnya, seperti kalian, dia belajar terus, maka semakin lama AI itu akan semakin pintar. Jadi kalau dia sudah semakin pintar, apapun yang kamu tanyakan pasti dia bisa jawab. Sama dengan manusia. Pada saat dia belajar terus, apapun yang kamu tanyakan pada manusia itu pasti dia akan bisa menjawab. Begitu cara kerjanya AI. Ya. Jadi sebentar kita akan belajar bagaimana itu AI yang baru lahir itu tidak tahu apa-apa. Tapi kita ajar. Manusia yang mengajar. Manusia yang mengajar sehingga AI itu bisa tahu dan bisa membedakan sesuatu. Contoh, bagaimana AI bekerja? AI belajar dari data dan pengalaman. Jadi siapa yang memberikan data? Kita sendiri, tak? Oke. Pengalaman dia belajar terus. Jadi AI itu dia tidak sama Google, beda. Kalau Google kita bertanya, dia mengambil data yang sudah ada di Google, ya kan? Dia mengambil data. Kalau AI tidak. Kalau AI dia menjawab sesuai dengan yang dia tahu. Pertanyaannya, pengetahuannya dia dapat dari mana? Dari manusia sendiri yang mengajar AI itu. Oke, lanjut. Mengajar. Contoh, apa saja kemampuan AI? AI bisa melihat. Dia bisa melihat. Oke? Kemudian, mengenali gambar atau wajah. Jadi, pada saat AI itu kita upload foto,
dia bisa mengenali, oh ini gambar manusia, ini gambar kucing, ini gambar sapi. Dia bisa melihat. Lanjut, AI bisa apa? Mengenali suara. Kalau kita masukkan suara ke AI, dia bisa mengerti apa yang kita bilang. Contoh, AI, tolong buatkan saya puisi. Dia bisa mengenal suara kita. Dia bisa paham apa yang kita sampaikan. Lanjut, berbicara. Bisa menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan, dia langsung tampilkan kita. Bisa juga kita dengar, dia menjelaskan dengan suara. Tapi lihat, tidak semua AI bisa langsung seperti itu. Bisa tidak semua. Karena rata-rata AI yang kita pakai di komputer itu, rata-rata yang bisa menjawab suara dan lain sebagainya, yang full itu biasanya berbayar. Tapi kalau yang gratis, dia tidak bisa seperti itu. Dia cuma bisa memberikan kita jawaban dalam bentuk tulisan. Lanjut, belajar menjadi lebih pintar. Jadi AI itu seperti yang saya jelaskan tadi, dia setiap waktu belajar. Jadi semakin lama AI itu ada, berarti dia akan menjadi semakin pintar. Ada pertanyaan di sini sebelum saya kasih contoh? Ada? Oke, langsung mau contohnya ya. Oke, lihat saja. Kita lihat contohnya. Saya mau masuk di salah satu WA yang setiap hari kamu lihat. Apa itu? Kalau setiap hari kamu lihat WA toh? Ternyata di WA, ada di situ di WA itu namanya Meta AI. Siapa yang pernah lihat? Kita coba Meta AI. Kita klik ya. Kita klik Meta AI. Oke. Coba dilihat, ini adalah Meta AI. Saya mau kasih lihat penggunaannya. Lihat baik-baik. Di depan ini saya punya Meta AI. Oke? Meta AI. Dilihat baik-baik. Coba, siapa dulu satu orang? Apa yang kamu tanyakan di Meta AI ini? Coba angkat tangan. Oke, silakan Reski, apa yang kamu tanyakan? Nanti saya bantu mengetik. Dari mana Ronaldo lahir? Di mana Ronaldo lahir? Coba kita tanya ya. Halo Meta, ini Meta namanya ya. Halo Meta, coba apa jawabannya? Oke, lihat. Halo Meta, apa tulisannya di atas? Halo, ada yang saya bisa bantu hari ini? Iya toh? Dia menjawab toh? Menjawab toh? Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Apa tadi pertanyaanmu? Ya, di mana Ronaldo lahir? Cristiano Ronaldo lahir di Portugal, Madeira, Portugal. Oke? Iya dah? Apa lagi? Siapa yang mau bertanya? Coba, ya silakan. Apa cepat? Apa saja yang ada di pikiranmu? Perempuan lagi, apa yang mau tanyakan? Coba. Apakah matematika susah? Coba kita lihat. Apakah matematika susah? Coba. Apakah matematika susah? Kita lihat apa jawabannya. Ada jawabannya toh? Matematika bisa terasa susah bagi sebagian orang, tapi juga bisa menyenangkan bagi yang lain. Semuanya tergantung pada cara belajar dan pendekatan yang digunakan. Ada yang suka logika dan pola di balik angka-angka. Ada juga yang perlu lebih banyak latihan untuk memahami konsepnya. Bagaimana denganmu? Apakah matematika salah satu mata pelajaran favoritmu? Suka. Ada lagi pertanyaan lain? Ya. Oke. Saya mau bertanya lain saya lagi. Itu tadi kan bertanya toh? Saya mau perintah ini. Coba, saya mau perintah. Saya mau suruh dia bikin gambar. Tolong buatkan saya gambar kucing yang memakai baju Superman. Oke. Ya. Coba, dia akan membuat. Coba. Siapa lagi? Apa? Mau kau bikin gambar apa? Coba. Itu pintar toh? Pintar. Apa? Ada yang mau lagi perempuan? Tolong buatkan apa? Oke. Tolong buatkan saya gambar apa? Hello Kitty horror. Hello Kitty horror. Oke. Dia akan membuat, dia proses membuat. Ada banyak gambar ya toh? Apa? Coba lagi, mau bikin gambar apa? Piala. Oke. Gambar ya. Tolong buatkan saya gambar piala tinggi 10 meter. Kita lihat, dia membuat. Pialanya tinggi toh? Ini. Bukan ini. Ini pialanya nih. Oke? Siapa lagi? Ya. Sudah mikir tadi, yang lain lagi. Rapat dulu, rapat lagi. Oke. Buatkan saya gambar kucing menangis. Oke. Kucing sedih. Oke. Kalau mau menangis, yang kelihatan air matanya ya. Yang kelihatan air matanya.
Ah, ini dia menangis, ini jatuh air matanya ini, lihat. Nah, ini tak? Ah, itu. Oke, sudah ya. Sampai di sini dulu ya. Ada satu lagi ya, satu. Apa? Ya. Oh iya, situ coba. Ya, lagi-lagi lagi tahu. Apa? Oke. Buatan, sorry. Bajunya Messi nih. Buatkan gambar kucing yang memakai baju Messi. Oke, sudah ya, cukup sampai di sini ya. Nah, saya mau jelaskan, perhatikan baik-baik ya. Jadi, perhatikan dulu semua. Ini kesimpulannya. Jadi sebenarnya AI itu dia bisa berpikir seperti manusia. Makanya dikatakan dia kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Apa buktinya? Karena setiap apa yang kita tanya dia pasti bisa jawab. Tapi ingat, AI itu tidak langsung seperti ini pintarnya. Ini kan sudah pintar nih karena dia umurnya sudah lama toh. Meta AI itu sudah lama. Dia sudah pintar. Tapi waktu awal-awal ini muncul, saya pernah tes dulu. Dia kalau kita bertanya terlalu sulit, dia tidak bisa jawab. Dia jawabannya pasti bilang, "Maaf, kami belum tahu jawaban dari pertanyaan ini." Tapi sekarang seiring dengan berjalannya waktu dia semakin berkembang. Karena kenapa? Dia belajar terus. Gitu. Nah, ada satu yang saya mau tegaskan. Dengar baik-baik. Pada saat kalian sudah bisa menggunakan AI ini, itu wajib digunakan dengan baik. Oke? Wajib digunakan dengan baik. Tidak boleh digunakan dengan sembarangan. Tidak boleh. Oke? Jadi jangan tanyakan yang aneh-aneh. Tanyakan yang betul-betul kamu mau tahu tentang. Contoh, ada pelajaran, dengar baik-baik. Ada pelajaran yang mungkin kamu sudah cari bahannya di buku, tapi tidak ada jawabannya. Boleh kamu tanya di AI. AI, tolong, kayak tadi pertanyaannya bagus ya. Tolong, siapa penemu balon lampu misalnya? Dia akan munculkan itu. Siapa penemu magnet? Dia akan munculkan. Gitu. Jadi, ditanya sesuai dengan yang kamu butuhkan. Tidak boleh ditanya aneh-aneh. Ada banyak orang yang menanyakan aneh-aneh. Itu tidak boleh. Karena kenapa? Hati-hati. Ini hati-hati. AI itu ada rekamannya. Dia ada rekaman datanya. Kamu masuk di WA itu pakai nomor apa? Nomornya ibumu tah? Atau nomormu sendiri? Misalnya, ada WA-mu tah? Nomornya ibumu atau nomormu sendiri? Nomormu itu didaftar pakai apa? Pakai KTP tah? KTP kakak didaftar pasti. Nomormu itu kalau telepon saya pasti didaftar. Tidak ada itu nomor sekarang aktif tidak didaftar. Berarti data-datamu di dalam ada tah? Ada. Itu tersambung ke mana? Ke pemerintah. Gitu. Jadi hati-hati dalam menggunakan AI. Kalau kamu tanya aneh-aneh, itu kamu akan terekam pertanyaanmu. Oh, atas nama misalnya, atas nama akunnya Kalista. Contoh, dia menanyakan hal yang tidak seharusnya ditanyakan. Jadi dia itu digunakan sesuai dengan apa? Kebutuhan. Itu namanya etika di dalam bersosial media. Etika dalam menggunakan AI. Apalagi menanyakan gambar, hati-hati. Jangan menanyakan gambar aneh-aneh. Tolong buatkan gambar yang aneh-aneh, jangan. Tahu maksud saya yang aneh-aneh toh? Jangan, tidak boleh, hati-hati. Karena kapan kamu sudah membuat satu gambar, akunmu itu akan terekam bahwa atas nama ini dia sudah membuat gambar ini. Hati-hati. Oke? Jadi kalau gambar-gambar seperti ini bisa, ini kan lucu-lucuan gitu. Lucuan. Boleh kamu bikin gambar yang kamu butuhkan untuk pelajaran. Contoh, buatkan saya gambar daur air hujan. Buatkan saya gambar bagaimana terjadinya air hujan. Boleh. Dia langsung muncul gambarnya dengan penjelasannya. Gitu. Ya. Kamu tidak boleh menanyakan hal-hal aneh. Buatkan saya gambar, ini contoh ya, tidak boleh begini. Tidak boleh. Buatkan saya gambar orang yang sedang membunuh misalnya. Itu tidak boleh. Kalau kamu bikin seperti itu, langsung terekam. Langsung terekam akunmu bahwa dia sudah bikin gambar seperti ini. Jadi, tetap harus hati-hati dalam menggunakan AI. Gitu. Paham sampai sini ya? Paham ya? Jadi sekali lagi hati-hati dalam menggunakan AI. Oke, selanjutnya saya mau ajarkan bagaimana caranya AI itu dilatih. Tadi kan saya bicara bahwa AI itu tidak langsung pintar. Waktu pertama lahir itu tidak semua dia tahu. Tapi pada saat manusia mengajar, kita ini mengajar itu AI. Pengembangnya dulu yang mengajar, yang membuat AI dia dulu ajar sebelum dia luncurkan. Pada saat dia luncurkan, semua kita yang menggunakan AI itu sama-sama setiap kita bertanya dia pasti tahu. Berkembang. Dari pertanyaan itu dia bisa tahu, dia berkembang. Nah, makanya dikatakan belajar. Sekarang saya mau kasih lihat satu game laptop di komputer. Bagaimana AI itu bekerja dan lahir. Coba dilihat, perhatikan baik-baik. Di sini coba dilihat di layar semua. Di sini saya ada banyak games. Ini adalah games coding sama AI ya. Jadi ada beberapa di sini. Nanti kita akan bermain di sini. Tapi untuk pertama dulu dengar baik-baik. Saya mau memperlihatkan ternyata AI itu pada saat dia baru lahir dia tidak langsung banyak tahu ya. Lihat baik-baik. Oke. Ini taruhlah adalah AI ya. Ini AI ini coba lihat. Sudah lihat ini nak? Ini AI. Ini AI yang belum banyak tahu, baru lahir ceritanya. Nah, kita akan mengajar AI ini. Jadi tugasnya ini AI ini untuk memilah sampah yang ada di dalam laut. Oke? Secara otomatis. Jadi dia cuma men-scan saja.
Jadi ceritanya ini AI sebagai robot, ditanamkan di robot, mau dikasih turunin di laut. Supaya dia bisa tahu yang mana yang sampah, yang mana yang bukan sampah. Oke? Oke. Sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan laut. Pada kegiatan ini, kamu akan memprogram atau melatih AI untuk mengidentifikasi ikan atau sampah. Jadi dia akan memilih yang mana ikan, yang mana sampah. Oke? Ayo bersihkan lautan. Oke, lihat. Ini AI-nya. Perkenalkan, ini adalah AI-nya toh. Lanjut. AI tidak tahu apakah suatu objek itu adalah ikan atau sampah. Jadi sebelum kita kasih tahu, ini posisi dia tidak tahu apa-apa toh. Kita belum kasih tahu bahwa yang mana yang sampah, yang mana yang ikan. Belum tahu. Nah, ini tugas kita ini sebagai pengembang AI yang membuat AI ini, kita akan ajari ini AI supaya dia bisa bedakan yang mana sampah, yang mana ikan. Coba. Oke, untuk programnya gunakan tombol untuk menandai sebuah. Oke, lihat. Oke, apakah ini ikan? Ya. Ini AI belum punya tahu. Jadi kita harus ajar dulu. Berarti yang duluan berpikir dulu siapa? Manusianya dulu. Iya kan? Karena AI-nya belum bisa berpikir. Ini masih kosong ini otaknya. Jadi kita ajari dulu. Itu cara kerjanya AI. Dia tidak langsung pintar kayak tadi. Ini belum dia tahu. Nah, ini ikan atau bukan? Bukan. Berarti kita klik tidak ikan. Oke, masuk di otaknya toh? Oke, ini ikan atau bukan? Ikan. Kita klik. Ini ikan atau bukan? Ikan. Ini ikan atau bukan? Bukan. Oke, kita klik. Bukan. Oke. Oke, kita lanjut. Tidak apa-apa. Oke, teruskan. Ini ikan atau bukan? Ikan. Ini ikan atau bukan? Ikan. Ini bukan. Dan seterusnya. Pertanyaannya, sampai kapan, Pak? Sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kamu memberikan informasi kepada AI ini, semakin banyak dia tahu. Tapi kalau kamu sedikit diberikan informasi, dia juga akan pasti salah. Karena sedikit dia tahu juga. Paham sampai sini? Ya. Jadi kalau saya teruskan ini, bukan ikan. Ikan. Bukan ikan. Ikan. Nah, lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Ini ikan. Ini bukan. Ini bukan. Ini bukan. Ini ikan. Ini bukan. Oke, coba kita tes ya. Berapa yang kita ajarkan? Lihat di sini. 21. Ini termasuk sedikit. Lihat muka sebentar. Baru sedikit kita ajarkan toh. Sebentar pasti banyak salahnya. Lihat muka. Kita lanjutkan. Kita tanya AI-nya. Ayo kita lihat apakah mengetahui bagaimana rupa seekor ikan. Kita lihat. Oke, jadi kita akan memberikan tes benda acak. Oke, lihat, ayo. Bukan ikan. Ikan. Boleh? Ikan atau oke? Ikan. Karena kita yang ngajar tadi, ikan. Bukan ikan. Toh? Kenapa salah? Kira-kira tadi itu kenapa ikan, sebenarnya ikan, dia tidak mengetahui bahwa itu ikan? Karena cuma sedikit yang kita ajarkan, gitu ya. Tadi cuma berapa yang kita ajarkan benda-benda laut? Cuma 21. Jadi kesimpulannya itu, semakin banyak yang kita ajarkan tentang benda-benda laut tadi, yang mana ikan, yang mana bukan, itu AI-nya akan semakin pintar. Kalau semakin pintar, berarti kesalahannya akan semakin sedikit. Jadi tadi itu kenapa ikan dia katakan bukan ikan? Karena kita belum memberikan informasi tentang jenis ikan yang tadi. Ya, seandainya kita terus tadi 21 sampai kita ajarkan sampai 100 sampai 1000 dan seterusnya, maka dia akan semakin banyak tahu. Jadi intinya AI itu dia bisa pintar karena manusia yang mengajari atau yang mengembangkan. Siapa yang pertama kali mengembangkan AI? Orang yang membuat atau yang menciptakan. Kita manusia tugasnya apa? Masyarakat tugasnya apa? Kita bertanya yang baik-baik kepada AI. Tidak boleh bertanya yang aneh, gitu. Jadi boleh, masalah pelajaran, boleh. Masalah apa, boleh ditanya. Tapi yang baik-baik. Tidak boleh kita bertanya yang aneh-aneh. Karena kalau kita bertanya aneh-aneh, itu akan terekam di akun yang kita gunakan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi hati-hati dalam menggunakan AI. Jadi itu kesimpulannya. Ternyata AI itu, dia bisa cerdas karena dia juga belajar seperti manusia. Gitu. Ya. Nanti, minggu-minggu depan, kamu sendiri yang mengajari. Kita lihat siapa kira-kira yang AI yang diajari itu sedikit kesalahannya. Ya, kenapa? Jangan sekarang, nanti minggu depan. Toh? Ya. Boleh. Ya, atau begini saja. Tidak usah dulu bawa. Nanti saya yang siapkan, nanti dibikin kelompok saja dulu. Jadi kan di sekolah itu ada beberapa laptop. Nanti kita sambung ya sekitar 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu melatih AI-nya masing-masing. Dan kita lihat kira-kira siapa AI yang paling pintar dan paling sedikit kesalahan yang dia buat. Oke? Cukup ya untuk penjelasannya ya. Oke.